Prabowo tak pedulikan pendukungnya, masihkah ada harapan menang di Pilpres 2024? Diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra. Apabila diminta, kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Yang bersekutu untuk membatalkan ide demokrasi kan dua-duanya menghina publik sebetulnya kan. Dari awal separuh dari rakyat Indonesia menginginkan Prabowo melawan Jokowi, bukan sekedar melawan, bikin kontras etik, kontras moral, bahkan segala macam kontras ditaruh di situ. Jadi kalau dia masuk sekarang, itu artinya ya dia memanipulasi suara vote dia pada pemilu yang lalu. Ya, keputusan Pak Jokowi itu hak politik beliau. Walaupun saya sendiri tidak begitu setuju dengan itu ya. Sebab bagaimanapun mestinya kan sistem politik kita ini ada oposisi sebagai konsekuensi logis. Partai politik yang kalah dalam pemilu mestinya legowo menjadi oposisi. Membaca dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini, maka rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira Jokowi menang, akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Prabowo abu-abu. Jika yang bersangkutan siap menerima jabatan menteri dan masuk dalam kabinet Jokowi, maka goresan buruk karakter mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung yang berjuang mati-matian untuk Prabowo. Rasa terhianati, kecurangan Pilpres diterima demi status menteri. Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai presiden terbaik. Untuk Jokowi, ia bersyahadat. Orang menyebut Prabowo sebagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galang dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya monumen. Tidak sedikit pun simpati Prabowo pada pendukungnya yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh kami yang dipenjara, HRS dan 6 laskar terbunuh keji lewat begitu saja. Belum aktivis di daerah yang la salam wala kalam. Tak sepatah kata pun terucap simpati, apalagi membela. Rakyat melihat orientasi hanya pada jabatan dan kekuatan. Presiden menjadi impian. Terakhir ia mendekat pada keluarga Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Bobi ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI. Prabowo mendukung pula Bobi maju Gubernur Sumut. Meski untuk ini agak kikuk dengan Edi Rahmayadi Gubernur yang kader Gerindra sendiri. Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja dengan kawalan ribuan tentara dan polisi nampaknya akan didorong untuk wali kota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian, maka Prabowo adalah pendukung nepotisme. Ditunggu Prabowo bersilaturahmi ke ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK untuk jaga-jaga jika proses Pilpres masuk ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo tidak layak untuk jadi presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya. Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi.